We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Ibu, bagaimana bisa sampai Belanda, Bu? Apa yang menginspirasi Belanda menjadi destinasi? Sebetulnya saya tidak pernah milih Belanda. Jadi keinginan saya tuh dari kecil gini, aku suatu hari akan tinggal di luar negeri. Entah kenapa pikiran itu sampai ke situ ya. Karena saya pikir saya tuh paling nggak suka janjian telat. Dari kecil itu, dan keluarga saya udah tahu kalau jam 10 ya 10 lewat 5 masih oke ya. Iya. Dan kesel gitu loh, janjian di sekolah, janjian dengan temen. Kalau mau main sih nggak apa-apa, telat dikit atau janjian makan. Untuk kerjaan segala macam. Jadi kepikiran kayaknya tinggal di luar negeri enak nih, orang-orangnya cepet, disiplin, terus mau ngomong ya ngomong aja, nggak perlu sungkan kayak gitu. Ya terus ternyata dapat kans untuk tinggal di sini mulai dari 2002 saya pindah sini. Pindah tempat ya, tapi keluarga negaraan saya tetap di Indonesia. Tapi dari 91 saya udah traveling keluar yang deket-deket lah kayak Singapura, Thailand. Terus kemudian 94 saya mulai mondar-mandir ke Eropa. Dan ternyata memang cocok. Wow. Janjian jam 10 ya 10 kurang 5 udah di tempat. Cepet, enak gitu. Resah mau ngomong ya ngomong aja, ngomongnya di depan, jangan ngomong di belakang. Kita berubah situasi itu ngomong di belakang. Nah, Ibu asli mana kalau Indonesianya? Saya lahir di Jogja. Tapi ibu saya Makassar, bapak saya Purworejo. Oh gitu. Jadi mainstream banget ya. Iya. Orang-orang yang kuliah di Jogja bertemu, kemudian menikah, berkeluarga, punya keturunan. Nah, saya selalu ngaku saya orang Jogja. Oh, oke. Iya, bangga saya dengan kejogjaan saya ini. Oh, wow. Oke, saya Kalau mulai Bapak ya, Bu. di mana, Pak? Saya Surabaya, Bu. Oh, Surabaya. Saya Surabaya asli Semarang. Oh, nggih. Iya. Aduh, sama-sama panas itu, Pak. Iya. Pantura. Pantura. Nggih, monggo, Pak. Kita mulai. Oke. Selamat sore, selamat pagi nih, Bu, di sana? Jam 11 pagi, Pak. Iya, jam 11 ya. Selamat pagi, Bu Intan Sari, seorang CEO Yayasan Anak Pagi Eindhoven, dan juga event organizer for music. Ya. Wow. Bu, Ibu punya grup musik atau entah apa dinamakan The Beast from the East ya. The Beast from the East. Nama ini bagus sekali, Bu. Ya, untuk saya nama ini menunjukkan bahwa kita sangat mampu untuk bersaing dengan The West. Tetapi apa yang Anda ingin tunjukkan kepada dunia Barat dari nama ini, Bu? Silakan. Oke. Ini sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak terbiasa di depan kamera. Saya adalah orang yang di belakang layar, yang cuma pakai celana pendek, sandal jepit, nyuruh-nyuruh orang itu saya. Kalau depan kamera gini, saya usahakan bisa menjawab dengan baik. Untuk nama The Beast from East, sebenarnya kan gerakan saya itu saya tidak terlibat dalam suatu grup band, tapi saya lebih membantu untuk sebagai manajer band atau sebagai tour manager jika ada kelompok musik yang ingin tur keluar, entah itu keluar negeri atau keluar kota. Nah, karena saya tidak punya istilahnya kita bilang bendera ya, jadi saya hanya bergerak untuk diri sendiri. Banyak sekali footage, foto ataupun video yang saya bikin itu iseng aja cuma untuk keperluan pribadi. Pada tahun 2018 saya mengorganize tur Eropa untuk Burger Kill.
Pak Toyo kira-kira paham ya Burger King itu salah satu dari Hmm. 10 band metal terbaik di dunia. Kebetulan mereka dari Bandung. Mhm. Terus mereka tanya, Mbak kamu tuh bikin video gitu buat apa dan foto-foto? Nggak tahu, buat keperluan pribadi aja. Kalau bisa di-share, bikin Instagram atau bikin Facebook fanpage segala macam. Terus saya bilang gini, saya tuh risih ya diikutin orang gitu loh. Maksudnya udahlah saya di belakang layar aja. Tapi mereka menyarankan nggak apa-apa, mungkin bagus buat yayasan yang Mbak Intan bina. Jadi bisa ada sedikit publikasi menjelaskan gerakannya apa. Terus saya bingung kasih nama apa ya. Terus mereka tuh punya, saya nggak tahu itu lagu atau karya mereka, dan itu ada judulnya The Beast from East. Terus saya bilang, boleh dong saya adaptasi? Oh boleh nih, kayaknya pas buat tema kita saat itu bahwa kita orang-orang timur yang cenderung punya stigma kita tuh perilaku kita halus, adat kita tuh ya kan. Tapi ternyata kita tuh punya metal juga, kita bisa Iya iya. keras. Akhirnya saya pakai itu The Beast from East. Jadi Oh, sekarang oke. banyak yang kenal, oh ini Mbak The Beast from East. Enggak, Oh. nama saya Intan. Itu hanya gerakan aja. Kebetulan temanya pas, tapi makin ke sini kan nggak cuma metal aja ya, ada Iya iya. kayak kemarin Ekspedisi 30 Summit, kemudian ada dari Akakinari juga teman-teman yang punya kapal. Jadi ini ya udah lebur jadi situ. Siapa aja sebenarnya boleh Iya. masuk di situ sih. Kalau yang udah pernah kerja sama saya akan masukkan di situ. Tapi masih sedikit banget follow-nya, kayak tetap itu, saya tuh nggak suka di-follow orang. Oh, maunya follow orang lain ya? Saya follow orang lain aja. Untuk gerakan, tapi untuk melakukan sesuatu ya saya aplikasi dari mereka, tapi saya bisa bikin gerakan sendiri. Oke oke. Kepuasan saya di situ. Tapi Nah, sangar Pak ya namanya ya. iya, saya suka banget itu. Nah, Ibu sudah keliling Eropa, Bu. Sering kita tahu bahwa Indonesia kurang populer daripada Bali. Nah, bagaimana orang Eropa melihat Indonesia secara umum, Bu? Silakan. Ya, waktu saya masih tinggal di Indonesia, jadi kurun waktu dari saya kecil sampai tahun 1991 istilahnya ya. Kecenderungan memang Bali itu lebih terkenal dari Indonesia. Kadang saya bilang saya dari Indonesia. Oh berarti dekat sama Bali. Saya bilang Bali masih termasuk di situ. Tapi makin ke sini saya amati hanya orang-orang Asia dan orang Australia yang sebenarnya punya pendapat seperti itu. Karena satu, ya Bali itu kan sebagai playground-nya orang Australia, karena dekat. Iya iya. Kemudian yang orang Asia banyak yang hanya punya waktu misalnya 10 hari untuk eksplor Indonesia, otomatis mereka ingin ke Bali, segala macam. Tapi karena saya di Belanda dan kita punya sejarah antara Belanda dan Indonesia, itu luntur bahwa nggak cuma Bali, mereka lebih eksplornya tuh makin ke sini ke tempat-tempat yang eksotis tapi less traffic turis. Oh, oke. Ada teman yang bilang, Intan saya baru pulang dari Togean. Togean itu di mana saya juga nggak ngerti. Ternyata di daerah Palu sana tuh gimana, saya buka peta, wow, ternyata mereka tertarik ke tempat-tempat yang less traffic. Dengan eksotisme yang berbeda, kemudian fasilitas yang sangat minim, mereka menikmati. Kemudian orang Belanda ini, kalau saya traveling dalam negeri, itu sampai pojok sudut yang tidak ada turis tuh dia ada. Sama seperti Coca-Cola, dimanapun ada. Nah, dari sejarah bahwa Indonesia dan Belanda itu punya sejarah yang kuat ya, dari saya nggak akan bilang zaman kegelapan dulu. Otomatis kan banyak orang Indonesia di sini, bukan hanya di Belanda sih, di Perancis segala macam. Jadi kita juga membantu mengenalkan Indonesia bukan hanya sebagai tempat turistik, tapi juga dari kultur kita, budaya kita, baju yang kita pakai dari Aceh seperti apa, Jawa seperti apa. Kemudian makanan. Nah, makanan ini yang lebih eksotis daripada alam kalau di Belanda. Apa gado-gado gitu mereka, wow, gado-gado. Gitu. Dan teman saya di Trento itu kota kecil sekali di Italia, itu juga mulai yuk kita ikutlah sekaligus membangkitkan rasa nasionalisme, kita juga
ngasih tahu ke orang-orang di situ, di lingkungan kamu Indonesia itu seperti ini. Ah, Jangan bahas politik ya, karena ya, serem ya, kalau ya, politik. Jangan, ya. kita bergeraknya ke yang fun aja lah. Ah. Nah, Bu, ini pertanyaan sudah pernah saya tanyakan kepada teman yang di Belanda juga, narasumber yang di Belanda juga. Tapi saya mau dengar dari Ibu. Kalau menurut orang Belanda, hubungan mereka dengan Indonesia bagaimana, Bu? Kalau saya pikir baik-baik aja, karena saya tidak Baik-baik. pernah apa ya, tidak pernah mendapat bully karena saya dari Indonesia, atau mereka membahas tentang sejarah kita dulu mereka bagaimana, sama sekali tidak pernah. Ah, oke. Oke. Saya tidak pernah mendapat pengalaman selama di sini saya didiskriminasi karena saya dari Indonesia, atau saya orang Asia, atau kulit saya coklat. Ah, oke. Itu aja. Aha. Mereka kalau lihat, "Kamu dari mana?" "Dari Indonesia." "Wow, makanannya enak." Kalian itu pekerja keras, tidak pernah komplain, tidak pernah protes. Oh Oh. iya, kita nggak protes, tapi sekali tusuk-tusuk. Sate maksudnya. Nggak, kita bukan orang yang nggak ada, Pak, saya tidak ada. Untuk pengalaman pribadi sama sekali nggak ada. Mereka sangat Ah, respect dengan itu. wah. Tetapi ya berarti di kedua belah pihak tidak ada, tidak ada istilah penjajahan dong, Bu, ya? Apakah Mereka koloni atau penjajahan itu pernah koloni iya, muncul pernah di pernah. pembicaraan dan sebagainya? Iya, cuma pada konklusinya itu mereka sangat berterima kasih karena tanpa kita mereka tidak ada rempah-rempah. Oh, oke. Makannya nggak pakai merica misalnya gitu, atau mereka nggak tahu pala itu siapa. Kalau dari sisi mereka sih kita nggak pernah menjajah. Itu seperti perjalanan untuk mencari apa ya VOC itu kan dagang sebenarnya. Iya. Cuma prakteknya di sana karena udah sekian ratus tahun yang lalu saya nggak mau terlalu bersinggung itu. Tapi kalau yang generasi saya nih, saya umur 52 sekarang sampai ke bawah 40, nggak ada mereka pergi dulu menjajah. Oh kita dulu ke sana Oh, untuk cari rempah-rempah. ngomongnya mereka begitu. Iya, Oke. untuk dagang. Iya. Wow, interesting. Ini new Iya, insight juga ini. iya. Nah, Nggak tahu juga, atau mungkin sayanya yang rileks jadi mereka nggak tahu juga ya. iya. Tapi pembicaraan dengan mereka baik-baik saja. Oke. Nah, saya masuk ke foto ya, Bu, ya. Waduh ini Ah, lucu-lucu ya. ini yang terhenti ini ya. Oke, Ya. pengalaman yang di Eropa, Bu. Apa yang membuat Ibu yakin mengatakan exploring the beauty of my country ya? Apa Iya. yang Ibu yakin bahwa negeri ini sangat-sangat cantik? Silakan. Iya. Kecintaan saya sama tanah air itu sebenarnya sudah dari kecil. Saya suka traveling. Dari umur 10 tahun saya udah mondar-mandir Jakarta, Jogja atau Jogja Jakarta, karena kebetulan saya tinggal di Jakarta waktu kecil. Saat saya duduk di kereta sendiri, saya ngelihat keluar, banyak sawah, ada sapi. Jadi pemandangan itu terekam sekali di tempat saya. Cuma kadang apa ya, fasilitas itu kurang ya waktu itu ya, zaman Orde Baru ya. Terus saya berpikir, ini sebenarnya di balik keindahan ini kan ada layer keindahan lain ya. Ya. Gimana caranya bercocok tanam, kemudian bisa caranya lumbung segala macam. Setelah saya mulai sering ke Eropa, setahun 94, kadang saya tuh iri. Ini misalnya gini nih, Spanyol nih, nggak cakep-cakep amat, tapi kok mereka bisa mendatangkan turis yang sangat banyak dan fasilitas bagus, aturannya clear gitu. Ya. Sedangkan Indonesia tuh ya mohon maaf untuk yang tinggal di Spanyol 10 kali lebih lipat dari yang mereka ada. Sama-sama ada batu misalnya nih, kalau teman saya bilang, "Ah, lalu nonton batu doang," gitu. Beda sama negara kita kan. Eee, Ya. Makin ke sini apalagi setelah pindah ke Eropa, rasa apa ya, kasarannya rasa nasionalisme saya tuh makin kuat. Mhm. Jadi saya kerja di sini, bayar pajak di sini, harus ada sesuatu yang bisa saya, kirim kembali ke negara saya, ke Indonesia.
Makanya saya bikin yayasan, terus kemudian membantu anak-anak yang less fortune lah, sebisa saya ya. Kita kalau nunggu kaya untuk membantu, ya nggak bakal bantu-bantu itu. Ya. Kita mulai dari piring kita dulu, separuh yang ada di piring kita itu bukan hak kita, itu kalau Ya. saya. Terus ada pandemi. Nah, jadi saya bicara dengan beberapa teman. Habis pandemi kan pasti orang pengen liburan. Mari kita kasih opsi. Opsinya adalah Indonesia, negara kita. Tapi kita berangkat duluan, kita bikin audiovisual yang cakep, kita masukkan di channel YouTube atau apa nanti, atau mungkin saya bisa ke Netflix atau gimana. Nggak tahu nih jalan ke depannya gimana. Tapi at least we do something untuk negeri kita. Begitu. Nah, kalau mau explore itu kan di Indonesia kan banyak sekali yang bisa. Yeah. Dari gunung, laut, pantai, makanan, segala macam. Kebetulan karena ada ekspedisi 30 Summit, kita fokus ke gunung. Dan seperti itu, Pak. Nah, 30 Summit Expedition ini apa yang melatar belakangin ide ini, Ibu? Apa yang ingin ditunjukkan kepada dunia tentang gunung api dan suku pedalaman di Indonesia? Oke. Saya dulu naik gunung, Pak, dari mulai SMP sekitar 83 sampai 97. Bukan karena saya jago, tapi waktu itu ya istilahnya jadi guide gunung lah, yang modal modal nekat ya, fisik dan segala macam. Dan kembali lagi ke kecintaan saya pada alam. Gunung itu sumber mata air yang paling utama untuk kita. Oktober tahun lalu saya sempat kenal dengan salah satu YouTuber dan dia fokus ke pendakian gunung. Terus kita ngobrol, saya tanya gimana gunung sekarang, karena saya di 97 terakhir saya naik. Wah, banyak sampah, kemudian banyak karena terlalu di blow up dengan sosial media segala macam. Jadi banyak orang yang lupa bahwa gunung itu sebenarnya salah satu bagian dari Ibu Pertiwi kan. Itu kalau gundul dan banyak sampah, air terganggu segala macam. Terus saya bilang, oke, gimana kalau kamu punya ide? Oke, saya ada ide. Kita mau bikin 30 Summit. Saya tanya, kenapa 30? Karena dia orang Islam dan dia patokannya dengan 30 juz Al-Quran. Oke, itu masalah pribadi, tapi oke lah. Jadi kita harus punya satu tema. Akhirnya 30 Summit, akhirnya saya bantu dia sebagai manajer. Terus kita punya cita-cita tidak ada literasi yang bisa diakses waktu saya naik gunungnya. Diakses dengan mudah. Kita harus misalnya waktu itu ke perpustakaan, baca buku atau segala macam. Sedangkan sekarang udah mulai digital, orang lebih suka buka literasi dalam bentuk audiovisual yang fun. Akhirnya kita bikin seperti itu. Kalau bisa kita serahkan ke Indonesia, entah dalam bentuk kerjasama dengan Menteri Pariwisata atau perhutanan, saya nggak tahu soal itu. Mari kita kerjakan bersama-sama. Sebenarnya itu jadi keresahan kita bahwa gunung itu harus dijaga karena di situ ada juga masyarakat adat atau suku anak dalam yang kalau itu rusak mereka juga hidupnya akan terganggu. Ada juga flora yang akan terganggu, ada juga satwa yang mungkin anak cucu kita nggak bisa lihat dan itu udah terganggu duluan. Ini sekedar kontribusi kita sebagai warga negara Indonesia nih, skup kecil nih, kita ada 12 orang di sini, nggak bermuluk-muluk, tapi kalau dari setiap skup yang isinya 2 atau 3 orang anggota atau 12 anggota itu gerak sama-sama, wow. Saya pikir misi kita bahwa menjelaskan gunung itu adalah sumber air itu akan tercapai. Dan gunung itu bukan tempat sampah akan tercapai. Itu aja. Sekaligus tentang hubungannya dengan UMKM daerah. Kalau misalnya itu tertata dengan baik, itu bisa jadi pilihan green tourism. Ya, wisata alternatif lah naik gunung. Nggak perlu yang seminggu kayak di Loser gitu ya. Mungkin naik 2 jam, turun lagi, menikmati sunrise, sunset. Yang indah-indah aja lah, Pak. Iya. Oh, berarti itu idenya Ibu dengan salah satu YouTuber itu. Oke. Iya. Oke. Tapi setelah itu ada juga satu teman saya yang punya ide, kita sekaligus bikin
literasi tentang masyarakat adat. Nah, makanya Hmm. kemarin kami ke Ciptagelar untuk itu. Itu keren banget tempat itu, Pak. Hmm. Itu Indonesia kecil banget dan saya tuh, aduh, merinding saya itu. Jam 11 malam kita naik jeep, ya kan, di jalannya kecil, ya agak bumpy gitu kan. Ya, ya. Itu saya banget gitu loh. Saya pikir, wah, terima kasih Tuhan saya dikasih kesempatan untuk jalan malam dengan jeep yang tanjakannya kadang 50 derajat misalnya gitu ya. Dan malam karena kalau siang itu lihat jurang jadi malam aja lah aman. Oh, Buat saya aman. ya, Kalau ya, ya, yang tuh rada-rada ngeri juga jurang 200 meter di kanan kita gitu ya. ya, ya. Sampai ke sana saya banyak belajar bahwa masih banyak saudara-saudara kita di pedalaman yang sangat respect dengan alam dan mereka memelihara dan mempraktekkan sehari-hari dan ternyata mereka bisa hidup dengan kembali dari alam juga. Bisa ada ketahanan padi yang 35 tahun ke depan mereka nggak akan kelaparan. 35 tahun ke depan. 35 tahun ke Wow. depan mereka tidak akan. Mereka punya listrik sendiri, mereka punya TV sendiri. Jadi teknologi mereka masuk, tapi ada beberapa bagian di situ yang strict hanya untuk adat. Misalnya di Lumbung tidak boleh ada listrik, tapi pakai api. Api di rumah utama tidak boleh mati. Ya itu contoh-contoh Ya, ya. kecil. Di mana? Di Jawa bukan Barat kecil, itu, Bu? Ya, di atas Gunung Halimun. Jadi Oh. Pelabuhan Ratu tuh masih naik lagi. Oh, 4 wow. hari kita di sana. Wow. Ya. Amazing, Dan ya. saya pengen lebih banyak datang ke tempat seperti itu. Kemarin ditawarin juga teman dari Palu, ada 10 atau 12 suku anak dalam yang pengen kita rekam. Dan kalau bisa yang selain di luar suku anak dalam tuh kan ada masyarakat biasa. Kalau bisa kita ajarin yang generasi muda, mungkin bikin video atau bikin vlog. Jadi rasa kebanggaan mereka dengan tanah tempat mereka lahir tuh lebih kuat. Ya, ya, ya. Gitu. Wow. Amazing. Ya. Ini Nah, ini juga lucu-lucu fotonya nih, Pak. silakan dijelaskan ini, Bu. Ini di mana Iya. ini? Ini masih di Ciptagelar hari pertama kalau nggak salah. Oke. Jadi Ini yang di Pelabuhan Ratu itu tadi. ya, Oh. namanya Kasepuhan Ciptagelar. Jadi Kasepuhan. Oh. Kasepuhan Ciptagelar. Jadi kepala adatnya itu dia masih membawahi 50 desa lagi selain tempat beliau. Nah, ini saya bersama tim videografer. Entah kenapa kebetulan saya selalu cewek sendiri dan paling tua. Jadi tidak ada yang membantah. Jadi ada yang dari kanan itu dia pegang GoPro, kemudian sebelah kirinya lagi head editor, kemudian ada saya, kemudian ada pendaki utama yang kita ajak juga, terus ada yang pakai selempangan jaket ungu itu dia khusus di flora, jadi dia tahu semua flora hidupnya di mana. Kebetulan dia adik saya, kemudian yang satu untuk drone, satu lagi. Ini baru. Ini mereka ada parabola, Bu? Ada, mereka tetap enggak, bukan parabola, apa namanya? Receiver gitu ya, parabola ya. Mereka punya TV sendiri, Pak. Listrik ada. Oh, oke. Musola ada, tapi tidak ada suara azan. Oh, wow. Iya. Jadi mereka punya channel TV sendiri, punya listrik sendiri, punya air mereka sendiri. Punya agama lokal sendiri, Bu? Sepertinya ada, ya. Okay. Waktu itu saya nggak mau masuk ke ranah itu karena kita lepas dari politik dan agama ya, Mas ya. Yeah. Kita bahasanya alam dan kemanusiaan. Okay. Tapi nyaman sekali di situ. Nyaman sekali. Kita datang diterima dengan baik, pulang kita juga dilepas dengan baik. Nyaman sekali. Oh, wow. Kayaknya Pak Toyo juga someday harus mampir ke situ nih, Pak. Harus ini rasanya, Bu. Iya. Iya. Ya, ini baru satu, Pak ya. Kita banyak sekali punya tempat. Banyak sekali, iya banyak sekali. Tadi kalau pagi seperti Gimana? Baduy kan sudah banyak diekspos ya. Yang Baduy luar, kalau Baduy dalam memang mereka sangat tertutup. Iya. Tapi saya yakin di banyak tempat banyak seperti itu. Banyak, Bu. Mungkin someday kita jalan bareng, Pak. Iya. Nggak usah jauh-jauh deh. Kemana gitu ya? Ke Palu nih saya pengen sekali masuk ke Palu karena. Tadi pagi baru wawancara seorang dari
eee, Kutai, Bu, Kalimantan. Dari Kutai? Iya. Oke. Wah, itu ceritanya juga nggak habis itu. Wah, Iya, besok besok kalau amazing. Bapak punya tamu bagus, saya akan ikut di Zoom. Senang saya mendengarkan cerita dari narasumbernya langsung ya kan. Kutai Karena aja saya iya. wah, Kutai itu apa ya, tua banget kayaknya peradabannya Iya itu ya. iya. Abad ke-3, 4, Bu, ternyata. Ngeri. Iya, Iya iya. iya. Heeh. Nanti kalau ada ini yang tentang sejarah-sejarah gitu saya dicolek Pak di WhatsApp. Iya. Pengen ikut nyimak saya. Update aja Seru. di Instagram mesti ada. Iya, iya. Iya, iya. Kayak tadi Mas yang wayang tadi juga, wah keren sekali. Iya, orang Jakarta Salut ya saya padahal dengan itu. anak-anak masih muda tapi Iya sangat peduli gitu dengan kultur iya. kita. Soalnya kalau nggak kita siapa lagi, Pak? Mungkin karena kita pernah tinggal di luar negeri, jadi ini yang membuat Iya, pandangan kita appreciate more ya, lebih iya, tentang negara benar. ini. Heeh. Pengaruh juga kita punya satu, bisa dibilang pembanding ya. Iya iya iya, betul. Nah, Bu, hampir semua yang Anda telah lakukan ini untuk kejayaan negeri, Bu. Kita nggak ngomong politik, nggak ngomong Iya. pemerintah ya, tetapi negeri Nusantara ini, apa yang ingin Anda lestarikan, Bu? Eh, gotong royong. Gotong royong. Oke. Itu penting banget, Pak. Gotong Hmm. royong dan rasa cinta tanah air. Apa kalau kita mau bilang nasionalisme. Hmm. Soalnya Indonesia itu kekayaannya adalah dari keragaman kultur. Ini saya merinding kalau ngomong tentang nasionalisme ini. Keragaman kultur, banyak sekali suku-sukunya. Dan kita dari kecil kan gotong royong. Iya iya. Ya kan? Ada yang rumahnya rusak, saya melakukan sendiri, bikinin teh buat tukang misalnya gitu kan. Iya iya. Kemudian ada orang hajatan di tempat nenek, semua datang bawa pisau, Iya. ya kan. Ada yang ngiris kubis, ada yang apa ya, ada yang bersihin daun gitu. Iya. Dan kita nggak bisa menampik bahwa semakin kesini kan orang gerak semakin cepat. Tapi seandainya satu perumahan aja gitu, ada seminggu sekali gotong royong kerja bakti atau apa, bukan kerja bakti ronda atau Iya misalnya iya. gitu. Itu yang masih saya rindukan dan itu saya pikir basic kita yang kalau bisa jangan luntur. Ngeri kalau sampai luntur, akhirnya kita sendiri-sendiri dan kalau sapu lidi dipecah sendiri-sendiri kan gampang nih di Iya kota iya ini, iya. Pak. Iya. Ada masuk ideologi dari luar, ada masuk hoax-hoax yang zaman sekarang nih nggak asik gitu. Tapi Iya. kalau kita gotong royong dan kita mencintai Indonesia, wah Indonesia tuh akan kuat sekali. Mhm. Mhm. Kita nggak kekurangan apa, minyak ada, ya kan, Iya. nikel ada, palawija ada, ya kan, ada yang kulitnya coklat ada, kulitnya putih kayak bapak ada, yang saya tengah-tengah gitu. Kebayang nggak sih Pak itu Iya iya. kekuatan kita tuh seberapa? Tapi Mhm. ya itulah seperti kutukan negara yang eksotis seperti ini tuh chaos. Ya makanya Wow. mari kita berbuat sesuatu lah. Mungkin Iya dengan iya. ekspedisi 30 Summit, kita bisa menunjukkan, oke di Brasil itu dengan kota yang sangat density-nya tinggi, di Rio atau di mana, tapi mereka punya Amazon Iya iya. yang yang dijaga benar-benar. Indonesia juga seperti Jakarta mungkin padat segala macam, tapi kita punya Gunung Leuser Mhm. Mhm. yang kalau anak macannya lahir kita nggak boleh naik. Mhm. Kita tuh mau ke Leuser waktu itu. Terus teman saya bilang, anak macannya baru lahir. Lucu juga ya. Iya, tapi di belakang anak macan ada bapak ibunya yang galak. Ditutup dulu. Lucu. Itu seperti itu, keinginan saya seperti itu. Jadi Iya iya. kalau seandainya saya ini kan cuma satu butir Iya iya. debu di tengah rakyat ini. Tapi kalau ada separuh orang yang punya keinginan ingin semakin gotongan semakin kuat dan cita Indonesia semakin kuat, wah, Mhm. saya pikir masa depan kita akan sangat bagus kan. Ini Iya. keinginan seorang intan yang sederhana, Pak. Dan saya yakin Pak Ya. Toyo itu juga punya keinginan yang sama. Ibu di Eropa waktu itu event organizer membawa band-band Indonesia keliling Eropa begitu.
Ya, jadi, saya di sini mulai mulai fix menetap 2002 kan, Pak, ya. Tapi keinginan untuk apa ya, berkegiatan seperti waktu saya masih di Jogja juga ingin saya lakukan gitu. Hmm. Jadi benar-benar start dari nol lagi, ketemu nongkrong sama anak-anak band, kemudian mulai cari venue segala macam, mulai apa ya, eee, mulai, apa, maksudnya mengharapkan kepercayaan bahwa saya tuh pernah melakukan dan saya akan melakukan di sini. Kemudian tahun 2006 saya bawa band dari Belanda ke Indonesia, kita tur 3 minggu. Oh, oke. Nah itu awal-awal saya mendirikan yayasan, saya bilang, "Oke, kamu saya bawa tur, tapi ada syaratnya, bahwa yang kita dapat itu nanti diserahkan langsung ke sekolah yang, akan saya bantu." Itu ada satu di Kulon Progo sama satu di Wonosari. Hmm. Kita 3 minggu, Jawa, Bali, ada 11 panggung. Terus ya datang, teman-teman anak band ini datang ke sekolah, berkenalan dengan mereka. Melihat, mau sekolah aja susah banget ya nyebrang sungai, kalau sungainya airnya tinggi, seragam dicopot, taruh di tas plastik, mereka nyebrang. Itu bule-bule itu, gila susah banget mau sekolah. Nah itu dia. Itu dia yang pengen saya sampaikan ke kalian, bahwa Oke. kalian hidup di Belanda tuh enak banget. Iya, Janganlah iya. mengeluh. Coba lihat saudara-saudara saya di sini. Dan mereka nggak ngeluh yang Iya, iya. ini nggak. Ya alhamdulillah sampai saat ini banyaklah yang sudah dibantu. Bukan cuma saya yang bantu Pak ya, tapi teman-teman band juga. Seperti Burger Grill ke sini, saya bilang, "Kalau bisa kalian pulang ke Indonesia atas nama Burger Kill, asuhlah 2 anak. Iya, iya. Dan nggak perlu lapor ke saya, lakukanlah itu dengan rasa cinta." Itu Hmm. aja. Mhm. Nah, akhirnya 2006 saya bawa band ke Indonesia, saya kenalkan ke Slank. Tahun 2008 Slank ke sini. Dan itu terus akhir setiap tahun. Oh, wow. Jadi modalnya kepercayaan, Pak. Iya, iya, iya. Dan banyak yang Dan nonton di Belanda? banyak banyak. Oh, banyak? Yang paling banyak itu Plus-Plus kemarin. Ada Oh. 700 orang. Oh, wow, wow. Iya. Mungkin Ibu harus nganu nih, Bu, sudah memanajerin saya di Eropa ini, Bu. Bicara tentang Indonesia. Iya, Pak. Kebetulan ada teman dari Jogja yang ingin bikin trip tembakau. Jadi tembakau dari Indonesia yang dibawa ke Jerman. Nah, dia tuh pengen ikuti jalannya. Oh, oke. Sampai ke pabriknya itu juga eksotis buat saya kan. Iya, iya, Tapi iya. karena pandemik akhirnya udah kita pending dulu. Jadi Iya. kadang nggak cuma musik, Pak. Ayo kita ngikutin jalannya tembakau. Oke, Mhm. wah keren banget ya. Iya, Ngikutin iya. jalan tembakau. Ada jalan sutra nih, ada jalan tembakau juga. Ayo Pak kalau mau kita bikin sesuatu. Saya tuh seneng-seneng aja kok suruh jalan. Yang penting bergerak ya kan. Saya setiap Sabtu ada ada kelas kelas pendek lah 2 jam, Ya, eee, tentang tesis saya sebetulnya. oke. Ya, tentang, Indonesian culture, menjelaskan tentang Indonesian culture dan Mhm. Buddhisme, Oke. karena waktu itu saya ngambilnya di Universitas Buddhis ya, Iya, makanya saya connect dengan masa lalu dan sebagainya. Nah itu, menurut saya menarik sekali, iya. ya kan saya kasih judul "You Don't Know Indonesia." Oke. Kita sendiri kan nggak tahu tentang Indonesia Iya, sebetulnya, ya, benar-benar terlalu kita butuh 300 terlalu tahun luas, untuk iya, terlalu luas, terlalu besar dan mhm, apa ya, sekarang fasilitas sudah semakin bagus. Dulu ya iya. Allah Pak, saya tuh kalau mau ke Jakarta, aduh, aku inget zaman itu tuh. Tapi karena apa ya, karena harus fun gitu, jadi ya itu mungkin masa kecil saya dikasih uang sama ibu mungkin 1.500 Heeh, untuk ke Jakarta. Udah kamu balik ke Jakarta. heeh. Dan saya selalu berpikir, gimana caranya uang ini utuh, naik kereta, bayar tiket anak-anak gitu kan. Terus saya sendiri nyari, deketin saya ibu-ibu. Iya. Terus ditanya, "Kamu sama siapa?" "Sendiri." "Sudah makan belum?" "Belum." Ya jujur aja saya dikasih makan, dikasih tempat duduk. Jadi oke, mulai tahu caranya, oh, oke berinteraksi, bukan untuk memanfaatkan, tapi, eee, gimana caranya saya tuh aman sampai sana, eee
dan pernah jam tangan saya mau diambil orang kayak gitu. Jadi Eh, saya harus deketin ibu-ibu atau sahabat keluarga dan saya terus terang, saya traveling sendiri, dan kalau misalnya saya harus beli makan di mana saya nggak tahu karena saya nggak pernah bawa. oh. Cuma memang ada nakalnya, wah lumayan nih irit gitu. Jadi belajar untuk survive-nya ada di situ. Ini saya baru sadar sih setelah dewasa ini, tadinya udahlah. Kadang cuma punya 2.000, aduh pengen pulang ke Jogja gimana caranya? Kalau mau berdiri di antara gerbong itu kan bahaya. Akhirnya Iya, saya iya. deketin orang pos atau, "Pak, mau ikut nggak?" "Kemana?" "Ke Jogja." "Kamu perempuan gini-gini." Ya pokoknya saya harus pulang, mau saya laki-laki perempuan saya harus pulang, bisa nolongin atau enggak gitu. Akhirnya ditolong. Oh, Kayak gitulah. Makanya saya kalau suruh jalan udah senang sekali. Apalagi ngobrol dengan orang. iya, iya, iya. Dengan tukang parkir atau siapa saya nggak peduli sebenarnya. Iya gitu. Seru, Pak. Iya, iya. Kita harus coba di Eropa nih, Bu. Entah di Ya, Belanda atau silakan, di Pak. mana. Iya, atau nanti kalau pas saya ke Indonesia, saya usahakan Ya. mampir ke Surabaya. Kemarin nggak bisa kemana-mana. Oh, iya, iya. Ya, karena kucing-kucingan dengan PPKM. PPKM. Iya, benar. Kalau mau saya langgar, saya ini membawa bendera ekspedisi ya kan, kalau nggak dilanggar saya juga nggak bisa gerak ya. Iya, iya. Akhirnya seperti itu. Hmm. Iya, iya. Terima kasih Bu Intan untuk waktunya, Pak Toyo, sama-sama. Saya juga terima kasih sudah untuk dikasih sharing kesempatan. pengalamannya ini. Ya, ini saya senang sekali loh Pak, dengan apa yang Pak Toyo lakukan itu, Dharma sharing itu Pak. Tadi malam saya telepon Durga, Oh, bagaimana? Oh itu keren banget. Karena kita memberi kasih sama sharing, maksudnya kamu lakukan, iya pasti saya lakukan. eh, Dan kita jadi nambah saudara kan Pak ya? iya. Yang penting tambah saudara itu, Bu. Iya, iya Soalnya benar kita Pak. saling beda suku sama negara, nggak kenal sama lainnya. Benar Pak, Ya, ini benar, satu 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 visi paling nggak ya. advantage yang Iya, di-advantage-kan, yang iya, di-disadvantage-kan, ya. iya, benar Pak. Oke. Oke. Terima kasih Bu Intan. Sama-sama Pak, Ya, sehat makasih. selalu dan Ye, semoga kita segera berjumpa. Ya, monggo. ye, Saya matur lift ya Pak nuwun. ya. Ye, Oke, matur nuwun, monggo ye. sama-sama.